Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan berbagi tentang teknik fasilitasi, yaitu fasilitasi dalam komunitas belajar. Ini materi yang ada bergema Bapak Ibu, dan kita harus mengimbaskan. Karena saya selaku penggerak komunitas Bapak Ibu. Kita lanjutkan, saya slideshow dulu. Saya Sriani dari SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Saya adalah Ketua KGB Indonesia. Ini harusnya tadi malam webinar, tapi waktunya nggak cukup. Tujuannya yaitu memahami dan mampu menerapkan kemampuan memfasilitasi. Kita lihat videonya, kita lanjut ya Pak Ibu. Definisi dari fasilitasi. Fasilitasi berasal dari bahasa Latin facilis yang artinya adalah sederhana atau mudah. Fasilitasi merupakan suatu ilmu dan keterampilan untuk memudahkan proses pencapaian tujuan sebuah kelompok. Orang yang memfasilitasi disebut fasilitator. Apa peran fasilitator? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 menurut arsitek, kemudian pilot, dan pemandu. Di arsitek ini perannya adalah 1. Merancang perencanaan atau rencana moderasi. 2. Mengobservasi kebutuhan. 3. Merencanakan tujuan dan menentukan luaran. Sedangkan untuk pilot Bapak Ibu, 1. Memastikan kesiapan yaitu peralatan, ruangan, termasuk peserta. 2. Menginformasikan agenda atau tujuan dan luaran. 3. Mengetahui harapan dan kekhawatiran peserta. Kemudian untuk pemandu, 1. Menunjukkan sikap percaya diri. 2. Bersikap netral dalam menghadapi perbedaan, mengapresiasi peserta, dan menciptakan situasi positif. Apa tujuan fasilitasi? Nah, di sini tujuan fasilitasi yaitu menggali ide dan kreativitas. Ini ya Pak Ibu ya, ada panah. Fasilitasi dapat merangsang ide dan memantik kreativitas untuk memperkaya insight setiap peserta. Menghasilkan keputusan kolektif. Fasilitasi mengajak untuk memiliki pemahaman bersama yang lebih baik dan menyelaraskan pandangan satu sama lain, sehingga keputusan kolektif dapat dihasilkan. Kemudian, memecahkan permasalahan. Fasilitasi memungkinkan solusi terbaik muncul dan diharapkan menjadi solusi bersama. Itu Bapak Ibu. Apa saja kompetensi dasar fasilitator dan kemampuan dasar fasilitasi? Kompetensi fasilitator. 1. Merancang alur proses. 2. Memantik partisipasi. 3. Menciptakan interaksi. 4. Menyajikan visualisasi. Yang ke-1 Bapak Ibu, kemampuan merancang alur proses fasilitasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi peserta. 2. Kemampuan menciptakan ragam aktivitas yang dapat memantik peserta untuk terlibat aktif dengan menyadari bahwa setiap peserta memiliki pengetahuan. 3. Kemampuan membangun komunikasi hangat antar peserta sehingga setiap orang dapat saling terhubung dengan pikiran terbuka dan positif. 4. Memanfaatkan perangkat-perangkat pendukung yang dapat membantu tervisualisasikannya hal-hal penting dalam diskusi untuk kemudahan peserta. Kita lanjutkan kemampuan dasar fasilitasi. 1. Melakukan observasi, yaitu sebelum proses fasilitasi dimulai, perlu mengenal terlebih dahulu profil dan kondisi peserta untuk menyesuaikan pendekatan selama memfasilitasi. 2. Menyusun pertanyaan. Kemampuan memfasilitasi sangat membutuhkan seni dalam mengajukan pertanyaan, sehingga dapat mempermudah proses
dan hal ini perlu terus dilatih. 3. Mencatat poin penting. Peserta mempunyai kecenderungan untuk bercerita banyak sehingga perlu kepekaan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan. 4. Merunutkan. Dalam proses memfasilitasi sering menemui hal-hal kompleks saat diskusi, maka perlu merunutkan hal-hal yang paling kompleks sampai yang paling sederhana. Yang kelima, Bapak Ibu, menyimpulkan apa yang disampaikan dan disepakati perlu dikunci dalam bentuk simpulan sehingga mempertegas apa yang diharapkan menjadi pemahaman. Perlu diingat, untuk proses fasilitasi dengan peserta orang dewasa, maka pendekatan yang diterapkan adalah dengan pendekatan andragogi. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pendekatan andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa. Karena orang dewasa merupakan pribadi yang mandiri, kaya pengalaman, dapat menentukan apa yang menjadi kehendaknya, serta berorientasi pada tantangan dan penyelesaiannya. Kaya ini Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, untuk menjadi fasilitator itu, maka di sini untuk berbicara hanya 20% Bapak Ibu. Ini warna merah, sedangkan mendengar 80%. Nah, kalau bisa dibagikan praktek baiknya ketika fasilitasi. Bapak Ibu simpulkan sendiri. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.